Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo, saya Junita Wulandari, saya dari Universitas Suryatama. Di sini saya akan mewawancari salah satu manajer dari Koperasi Konsumen Pratama Dewi Lestari untuk memenuhi tugas video dari mata kuliah Content Development dan Innovation. Nah, judul video saya Strategi Revitalisasi Koperasi Konsumen Mengatasi Krisis Kepercayaan Anggota. Halo, selamat pagi Bu Devi. Perkenalkan, saya Junita Wulandari dari Universitas Suryatama. Saya izin mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas saya video yaitu yang dari mata kuliah Content Development dan Innovation. Baik, apakah Ibu Devi sudah bersedia untuk diwawancarain? Dan tolong diperkenalkan dirinya dulu, Bu. Baik, terima kasih Bu Juni. Saya Devi dari Koperasi Pratama Dewi Lestari. Ya, saya bersedia untuk diwawancarai. Oke, baik Ibu. Saya minta waktunya sebentar untuk wawancara ya Bu ya. Dan saya mau bertanya Bu, untuk tantangan utama koperasi konsumen dalam menghadapi krisis kepercayaan anggota mencakup beberapa aspek. Itu ada apa-apa aja ya Bu? Selama saya melakukan pekerjaan ini, itu tantangan utama koperasi itu, apalagi di koperasi konsumen itu menghadapi dalam krisis kepercayaan itu ada beberapa aspek. Yang pertama itu transparansi manajemennya, di mana banyak koperasi ini kan gagal menyediakan laporan keuangan yang jelas dan teratur. Jadi sehingga anggota merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang penggunaan dana mereka itu. Yang kedua itu komunikasi yang buruk. Kurangnya komunikasi yang efektif antara pengurus koperasi dan anggotanya itu jadi menimbulkan atau menciptakan jarak yang menyebabkan anggota yang merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusannya itu. Yang ketiga itu kinerja yang tidak memuaskan. Jika koperasi tidak mampu memberikan manfaat yang nyata seperti harga produk yang kompetitif atau dividen yang memadai, kepercayaan anggota cenderung itu menurun. Kemudian keempat, kasus penyalahgunaan dana itu. Ada beberapa kasus terkait penyalahgunaan dana atau kecurangan dalam oleh pengurus koperasi sering menimbulkan ketidakpercayaan yang kolektif. Kelima, kurangnya edukasi dan pemahaman. Sejauh ini ada beberapa anggota yang kurang memahami prinsip dasar koperasi itu dan hak serta kewajiban mereka, sehingga mudah merasa kecewa ketika berekspektasi mereka tidak sesuai dengan realistisnya itu. Oh gitu ya Bu. Karena kalau dilihat dari ini ya Bu ya, dari lapangan gitu, masih banyak masyarakat yang menganggap koperasi itu kayak rentenir gitu. Jadi itulah mungkin yang mengakibatkan krisis kepercayaan calon anggota kita terhadap koperasi ini gitu ya Bu ya. Padahal kita kalau dilihat-lihat dari koperasi ini juga sudah banyak ya di Jawa Barat ini, saya lihat juga, dan sudah didasari hukum juga saya lihat gitu. Tapi ya mungkin tidak semua orang memahami hal tersebut ya Bu ya. Ya. Oke. Berarti untuk rapat anggota ada ya Bu ya? Ada, kita ada anggotanya. Terus bagaimana sih Bu peran teknologi dalam membantu revitalisasi koperasi konsumen itu? Peran teknologi itu sangat penting sekali ya, apalagi di era maju yang sekarang ini. Mau tidak mau setiap untuk yang perusahaan itu harus menggunakan teknologi ini. Jadi kalau untuk dapat digunakan teknologi ini dapat digunakan dalam koperasi ini, yang pertama itu dalam sistem informasi keanggotaannya itu. Dengan teknologi ini koperasi dapat mengelola data anggota secara terorganisir, termasuk mencatat kontribusi dan manfaat yang diterima oleh setiap anggota itu. Yang kedua yaitu digitalisasi laporan keuangannya. Laporan keuangan yang berbasis digital
strategi jangka panjang yang bisa kita lakukan untuk memastikan keberlanjutan koperasi itu apa sih, Bu? Kalau berbicara tentang strategi jangka panjang ini pasti setiap perusahaan pasti pengennya jangka panjang ya, nggak jangka pendek. Jadi yang bisa dilakukan koperasi itu bisa melakukan pendekatan yang menyeluruh atau berinteraksi kepada anggotanya. Seperti antara lain, satu, diversifikasi produk dan layanan. Koperasi perlu berinovasi dengan menambah jenis produk atau layanan yang relevan dengan kebutuhan anggotanya, seperti pinjaman pendidikan, produk investasi, atau layanan kesehatan. Yang kedua itu pengembangan kapasitas SDM-nya, sumber daya manusianya. Jadi yang bisa dilakukan koperasi itu adalah melatih pengurus dan karyawan koperasi secara rutin untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam manajemen dan pelayanan anggotanya. Yang ketiga itu adalah kemitraan strategis. Maksudnya di sini adalah bekerja sama dengan pihak eksternal seperti lembaga keuangan, pemerintah, atau pelaku bisnis lain untuk meningkatkan daya saing dan kapabilitas koperasi. Nah, kalau misalnya anggota sudah lama nih Bu, misalnya udah bertahun-tahun menjadi anggota koperasi, apakah ada dikasih untuk berupa penghargaan ataupun dalam bentuk THR gitu, apakah ada dikasih untuk kayak membuat penghargaan anggota kita biar merasa mereka dihargain ataupun diayomin dalam koperasi tersebut gitu. Apakah ada caranya Bu atau gimana gitu? Kalau lebih untuk THR atau ke mungkin apresiasi mungkin ya Mas Tibi ya, apresiasi betul. kepada anggota-anggota yang mungkin berkontribusi besar, ya pasti ada, karena kita juga akan mengapresiasi yang bagi yang mungkin ada yang mungkin berprestasi, ya mungkin ada hitung-hitungannya lagi persenan-persenannya. Oke, baik. Terus bagaimana sih Bu mengukur keberhasilan strategi revitalisasi koperasi itu? Untuk mengukur keberhasilan itu strategi berkaitan dengan revitalisasi koperasi itu sih ada beberapa indikator ya. Yang utama yang bisa dilakukan itu peningkatan keanggotaan. Yang pertama itu peningkatan keanggotaan. Maksudnya di sini adalah jika strategis revitalisasi koperasi akan mengalami peningkatan jumlah anggota baru sekaligus mempertahankan anggota lama. Yang ketiga itu adalah transparansi anggota dapat dilihat dari sisi mana mereka merasa yakin terhadap laporan keuangan dan keputusan yang dibuat pengurus koperasi itu. Yang keempat, penentuan keuangan. Ini faktor seperti peningkatan surplus, pertumbuhan simpanan, atau peningkatan penjualan produk koperasi menunjukkan keberhasilan dan revitalisasi dan operasi keuangan tersebut. Yang keenam, yang mungkin bisa dibilang partisipasi anggotanya itu. Partisipasi dari anggota itu tingkat kehadiran anggota dalam rapat, keterlibatan mereka dalam kegiatan koperasi, serta itu kontribusi aktif lainnya menunjukkan bahwa kepercayaan anggota telah pulih. Yang terakhir itu adalah mungkin reputasi koperasi tersebut itu penting sekali, karena apabila koperasi mulai mendapatkan pengakuan dari pihak eksternal atau komunitas dari koperasi tersebut, ini menandakan bahwa koperasi telah berhasil memperbaiki citra dan kredibilitas. Oke, baik Bu, sudah cukup sekian untuk wawancaranya. Terima kasih Ibu sudah bersedia untuk saya wawancarain, dan saya berharap koperasinya semakin maju ke depannya dan anggotanya juga semakin bertambah-tambah gitu. Oke, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali Bu. Terima kasih atas waktunya.